kan menyebut dalam Al-Quran itu yang artinya kejayaan setiap kaum Allah pergilirkan. Nah, artinya di muka bumi ini kaum-kaum yang memeluk agama Islam itu mayoritas, secara mayoritas misalkan Arab, gitu kan, Persia, kemudian bangsa Turki, kemudian bangsa Afrika Utara seperti Barbar, Maroko, ya kan, Aljazair itu Barbar kan. Kemudian kalau Mesir itu Koptik ya atau Kipti. Nah itu mereka semua termasuk India ya. Mereka semua sudah pernah merasakan Allah berikan kemuliaan dia memimpin kaum muslimin. Gitu Pak Buda Angon. Kejayaan Islam ada di mereka, dipusatkan di mereka. Seperti awal-awal orang-orang Arab dengan kekhalifahannya, kemudian dilanjutkan oleh orang Persia, kemudian setelah Persia menurun dilanjutkan oleh orang Turki, oleh orang Mesir. Ketika Mesir menurun orang Barbar, orang Maroko. Ketika Barbar menurun Turki. Nah setelah Turki ini belum ada lagi. Gitu loh Pak Buda Angon. Dan artinya bisa jadi gitu loh, bisa jadi kemajuan Islam berikutnya Allah gilirkan di antara orang Nusantara, bisa jadi gitu. Karena kita belum pernah memimpin mereka. Artinya maksudnya gini, kita belum pernah lebih menonjol daripada mereka. Artinya kita belum pernah berprestasi yang lebih tinggi gitu loh. Yang artinya kejayaan Islam itu ada di tangan kita itu belum pernah. Artinya kita itu selama ini menjadi makmum. Kita belum pernah jadi imam gitu Pak Buda. Artinya bisa jadi di kemudian hari akan ada giliran buat kita. Karena kita belum, orang Jawa bilang belum resen gitu, belum merasakan. Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi gitu. Insya Allah. Semoga. Apalagi semangatnya kaum muslimin di Nusantara ini, ya Allah. Saya kalau lihat ya, kita nge-zoom ini kan kita pikirannya cuma, ya kita orang di Indonesia saja. Tiba-tiba saudara kita dari Malaysia masuk, dari Singapura masuk, dari Brunei masuk. Amerika, Belanda masuk kan sekarang alhamdulillah. Jadi artinya orang Nusantara itu gini Pak Budangan, orang Nusantara itu walaupun dia berbeda warga negara, tetapi ketika diseru akan Islam mereka lupa gitu. Ini yang Indonesia mana, yang Malaysia mana, mereka lupa. Gitu. Kau saudara saya. Gitu. Bisa dipahami. Seperti itu. Artinya mereka itu, artinya kita belum pernah menjadi imam buat kaum muslimin. Kita belum pernah. Bangsa Arab sudah pernah. Bangsa Arab sudah pernah. Bangsa Turki sudah pernah. Bangsa Persia sudah pernah. Bangsa India sudah pernah, bangsa Maroko sudah pernah, ya, bangsa Mesir sudah pernah. Kita belum pernah mimpin itu. Mudah-mudahan kita dipercaya, ya. Mudah-mudahan kita dipercaya. Mudah-mudahan. Amin. Amin, amin. Insya Allah, ya Allah, dengarkanlah doa-doa dari sahabat-sahabat. Betul. Kalau saya mungkin mengaminkan apa yang disampaikan oleh Kang Ustadz saya ya, Pak Indra tadi juga Pak Abdurrahman. Tentunya hari ini kalau saya boleh katakan, Insya Allah. Mungkin agak sedikit ketidaknyamanan saudara-saudara kita yang berbeda dalam keyakinan terhadap apa. Walaupun ada di sini dalam Islam pun ada debatable ya. Dengan adanya 212. Tetapi di sana, Kang, salah satu ya yang saya baca adalah ketika Islam ini bersatu dan Islam benar-benar ternyata rumput aman. Ya. Gereja pun aman. Ini bisa dipertontonkan ya. Ini bukan rekayasa kan. Artinya di sini kita telah mampu. Satu komando, satu perintah telah mampu ditaati. Tanpa ada pengerusakan, tanpa ada sesuatu yang tidak mengenakan. Cuman sayang bagi orang-orang yang mungkin hatinya tertutup, emang ini digoreng, tetap ini dipersalahkan ya. Kita ini benar aja disalahkan oleh yang namanya musuh atau kompetitor. Apalagi salah gitu kan. Nah ini saya harapkan Allah membuka gitu. Dan hati-hati antum-antum semua pun, yang hari mungkin ada berseberangan dengan kami, ayolah. Antum layak bersahabat dengan kami. Antum layak menjadi saudara bagi kamu. Antum layak menjadi tetangga bagi kami. Kami layak untuk antum gitu. Mungkin itu. Kenapa? Karena hari ini udah mulai dipertontonkan. Ya, bagaimana hari ini tetap yang namanya orang yang mungkin secara kaku ada saudara kita. Tapi sekali lagi itu oknum. Secara keseluruhan Islam tentunya berquran. Quran mengatakan berbuat adillah. Bahkan sempat mungkin Kang Indra nanti akan menjelaskan ketika kita membunuh satu orang artinya kita membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ini ajaran Islam, ini Quran, bukan penambahan dari Kiai Anu, tidak. Oh ini yang ngomong cuma Habib Rizik, bukan, ini Quran yang bicara.
Gitu. Ya, jadi kalau Quran bicara, ini juga yang bukan kebanggaan kita. Ketika Quran yang menjadikan satu-satunya pedoman umat Islam, seluruhnya orang memahami Quran karena membacanya, maka di sana komando akan satu. Ketika ada komando yang tidak sesuai dengan Quran, kita bisa mundur. Ketemu dulu. Apa yang saya diperintahkan begini? Tidak ada dalam Quran saya ini. Kan gitu. Ketika di komando, ayo maju. Ada Qurannya, kami akan maju. Oh, ini Quran yang ngomong, bukan Indra yang ngomong, tapi Quran yang membicara ini. Saya maju, saya membenarkan ini, kan begitu jadinya. Inilah kenapa saya katakan ketika ayat-ayat dalam Quran atau hadis-hadis atau sunnah Rasul ini dibukukan, ini penting, bagus. Ya, dan ini berefek kepada kehidupan kita dari pertama kita lahir, kita anak-anak dewasa. Halo? Mungkin bisa saya jelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang menurut kita kaum muslimin adalah agama yang paling aman buat orang-orang di luar Islam. Jadi agama yang paling toleran itu saya jamin, saya pastikan pasti Islam. Kalau ada agama yang mengatakan dia sama tolerannya atau dia lebih toleran daripada Islam, silakan tunjukkan dalilnya. Saya nantang. Ini dalam Islam orang kafir itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama kafir dhimmi. Apa itu kafir dhimmi? Dia ahlu dhimmah. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang menjadi warga negara sebuah negeri yang berhukum Islam. Jadi sebuah negeri yang menggunakan hukum Islam, ada orang kafir di dalamnya sebagai warga negara, dia dhimmi. Nah, oleh karena dia mendapatkan jaminan keamanan, tidak diganggu, mendapat perlindungan kalau mereka diserang oleh bangsa lain, kita yang menjaga mereka. Artinya mereka harus membayar jizyah, artinya pajak sebagai imbalan, karena mereka telah mendapat manfaat. Mereka di bawah perlindungan kita, mereka aman, dan kalau mereka dizolimi oleh orang luar, kami yang membela mereka. Itu namanya dhimmi. Nah, kemudian yang kedua Pak Budangon, ada kafir yang namanya kafir mu'ahad. Apa mu'ahad? Di mana dalam bahasa Arab ini adalah orang yang dalam perjanjian. Ikatan perjanjian. Nah, saya melihat Indonesia lebih cocoknya dikatakan mu'ahad, bukan dhimmi, karena Indonesia tidak berhukum Islam. Kalau Saudi, misalkan di Saudi, ada orang-orang tenaga kerja dari Filipina, itu kan bukan Islam. Mereka kerja di sana, aman di bawah pemerintahan Arab Saudi, maka mereka wajib membayar jizyah. Karena itu negeri menggunakan hukum Islam dan dia mendapat perlindungan, maka dia wajib bayar jizyah. Beda dengan orang-orang Indonesia yang beragama Muslim, dia nggak bayar jizyah. Nah, kalau di Indonesia lebih tepatnya teman-teman kita yang berbeda keyakinan kita ini adalah mu'ahad dalam perjanjian. Artinya apa? Para pendiri negara kita telah melakukan perjanjian bahwa berbeda-beda tetap satu. Maksudnya apa? Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, tetapi kita punya perjanjian. Orang Muslim tidak boleh melukai non-Muslim, non-Muslim pun tidak boleh melukai orang Muslim. Nah, itu namanya mu'ahad. Artinya ada perjanjian, tidak boleh saling melukai, harus saling menjaga. Ini mu'ahad. Jadi Islam itu merangkul segalanya gitu loh. Yang ketiga musta'man. Kafir yang dalam jaminan, contohnya apa? Orang asing, turis. Turis datang ke Indonesia bawa visa dan paspor, dia dilindungi oleh undang-undang, nggak boleh dipukul, nggak boleh dipukul, dianiaya, dibully, nggak boleh. Karena apa? Mereka datang di bawah jaminan daripada pemerintah Republik Indonesia. Ini nggak boleh dianiaya. Dan ini kita terbukti, kita welcome sama mereka. Ya kan, kita nggak semena-mena. Oh ini orang-orang dari Afrika nih pukul aja, atau ini orang dari Afrika Eropa gitu. Enggak. Kita semua menjaga. Yang keempat ini suara siapa ya? Yang tolong di mute. Yang keempat adalah harbi. Nah, yang keempat ini adalah harbi. Harbi itu artinya apa? Harbi itu artinya perang. Yaitu orang kafir yang ngajak perang. Dia menumpahkan darah kita, ya kan? Dia menganiaya kita. Ini yang jadi apa? Kita ini posisinya defensif. Kita bertahan. Nah, jadi ketika memang ada yang menyerang, ya barulah kita melakukan pertahanan. Jadi makanya ada keyakinan yang mengatakan kasih. Mana dalilnya seperti ini? Detail seperti Islam mana ada? Ayo, saya tantang gitu.
Jadi atau orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, ya kan? Maka saya menantang untuk debat ilmiah, gitu loh. Radikalnya di mana? Dan yang menuduh radikal itu, kau tunjukkan dalilmu bahwa punyamu lebih ilmiah, atau lebih radikal mana, atau lebih ilmiah mana? Saya tantang itu, udah. Ya gitu kurang lebihnya. Jadi Islam adalah agama yang paling aman buat orang-orang di luarnya. Dengan dalil tadi empat jenis kafir, dan kepada sesamanya lebih aman lagi. Kata Nabi SAW, mal muslimah khair ya Rasulullah. Islam apakah yang mal Islamul khair ya Rasulullah? Islam apa yang baik ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, man salimal muslima bilisani wa yadihi. Yang mana saudara muslimnya itu aman daripada gangguan mulutnya dan tangannya. Nah itu, Islam itu detail. Artinya kasih dalam Islam itu ada detailnya. Apa sih kasih? Nggak boleh mengganggu, nggak boleh menganiaya, jelas. Nah ada yang mengatakan kasih, ya, seperti apa kasih itu? Nah, harus ada detailnya. Kalau nggak ada detailnya, kalau pakai logika manusia, setiap orang tuh logikanya beda-beda. Kurang lebihnya gitu dari saya. Terima kasih. Baik.